Oke, selamat datang di channel jalangkung.com. Jadi apakah diskusi itu harus pakai referensi atau tidak? Bagi saya, diskusi itu tidak harus pakai referensi. Tetapi ketika kita masuk ke dalam dunia akademik, memang sudah persyaratannya itu harus menyertakan referensi. Contoh ketika ujian sidang skripsi misalnya, atau sidang tesis, disertasi, itu tentunya harus pakai referensi. Atau ketika misalnya diskusi tentang hasil riset atau hasil penelitian, tentunya juga harus pakai referensi. Untuk apa? Untuk menjadi landasan teori, kayak gitu. Untuk menjadi landasan teori yang bisa digunakan sebagai pisau analisis dari apa yang dikaji. Tetapi sebenarnya dalam perkembangan ilmu pengetahuan, pemikiran independen lah yang itu sangat berpengaruh pada perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita tidak perlu menyendarkan pemikiran kita pada tokoh-tokoh sebelumnya atau para penulis sebelumnya. Apa yang kita baca dari buku-buku, apa yang kita pahami dari berbagai referensi, itu kita baca kemudian kita serap ke dalam pikiran kita, dan akhirnya itu menjadi argumentasi independen kita sendiri. Jadi tentunya kita tidak perlu mengingat nomor berapa halamannya, judulnya apa, penulisnya siapa. Tidak perlu dalam diskusi seperti itu. Ibaratnya kita memfungsikan otak itu seolah-olah seperti prosesor dalam komputer. Sedangkan orang-orang yang menggunakan referensi itu cenderung seolah-olah menggunakan otaknya itu sebagai harddisk penyimpanan saja. Kayak gitu. Coba kita lihat buku-buku yang ditulis zaman dulu. Misalnya Anda tahu kitab Turats atau kitab-kitab klasik, atau kitab kuning, itu biasanya mereka nggak pakai referensi. Dan sedangkan kalau kita lihat buku-buku yang sekarang ini, itu banyak referensinya atau banyak daftar pustakanya. Kenapa? Apakah dulu itu tidak ada standar aturan seperti itu? Saya pikir buku-buku yang ditulis oleh orang-orang zaman dulu sebagai manuskrip itu mereka lebih original, karena si penulis berdiri atas pikirannya sendiri, yaitu lebih konkret dan lebih independen, kayak gitu dalam berpikir. Nah, referensi itu memang penting sebagai syarat untuk validasi. Kenapa? Karena buku-buku yang ditulis pastinya kemungkinan sih sudah melalui proses verifikasi dan sudah melalui proses uji kredibilitas dan permanensi. Tetapi apakah buku itu tidak pernah salah atau tidak pernah keliru? Ya tidak juga, karena buku itu bisa salah, buku itu juga bisa keliru. Jadi kadang-kadang kita lebih percaya pada buku daripada ilmu itu sendiri, kayak gitu. Nah, saya hanya ingin mengatakan bahwa gunakanlah otakmu itu untuk menganalisis, untuk meramu berbagai informasi yang masuk, baik dari fakta empiris ataupun dari teks, sehingga akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang itu membuat ilmu pengetahuan ini tidak stagnan. Bahkan menurut teori sains dan filsafat itu sendiri mengajarkan kita bahwa tidak ada sumber yang mutlak benar, kayak gitu, termasuk buku itu sendiri. Makanya dulu di zaman Aristoteles yang terbangun adalah dialektika, gitu. Dialektika itu menghasilkan pemikiran-pemikiran fresh sehingga akan kembang ilmu itu sendiri. Dan buku itu fungsinya hanya sekedar untuk mengabadikan sebuah pemikiran, karena siapa tahu ada kejadian-kejadian seperti bencana yang membuat generasi setelahnya itu tidak bisa terlibat langsung dalam pemikiran yang terjadi di generasi sebelumnya, sehingga perlu sebuah buku untuk mengabadikan. Makanya ada teori, jika ingin menghancurkan suatu peradaban, maka bakarlah bukunya, kayak gitu. Kenapa? Karena buku itu adalah tali atau legacy ilmu pengetahuan, di mana pengetahuan di situ diabadikan, kayak gitu, supaya bisa diajarkan kepada generasi setelahnya, kayak gitu. Jadi ketika kita berdiskusi tujuannya untuk mencari solusi baru, untuk melahirkan pemikiran baru, untuk mencari atau menguji suatu ilmu, maka kita nggak perlu yang namanya buku. Bukan berarti nggak perlu baca buku, tetapi nggak perlu dalam diskusi itu kita pakai PPT, kemudian mengutip, kemudian disertakan linknya, kemudian disajikan, ini loh referensinya. Bahkan kayak sidang skripsi harus bawa bukunya, ini loh, saya print ini referensinya di sini, kayak gitu. Nggak perlu seperti itu. Bahkan kalaupun kita menyertakan daftar pustaka atau footnote-nya merujuk pada satu sumber, itu bisa saja interpretasi kita itu salah atau melenceng dari konteks. Makanya tidak ada yang namanya
mutlak benar baik buku itu sendiri ataupun cara kita mengutipnya, seperti itu. Jadi biarkan ilmu itu berkembang secara dinamis, karena ini bukan Al-Quran, bukan teks alam ilahi yang itu harus selalu dijaga kesuciannya. Buku itu ya sama seperti postingan blog lah kalau sekarang. Jadi biasa aja kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.